Udah kulineran pedes sampai keliling Indonesia lah. Masa nugget ini yang pedesnya paling ngena di selera Mimin? Semua itu karena mood Mimin yang low banget gara-gara kecapean seharian ngonten. Bawaannya pengen makan pedes-pedes, terus dikasih Mimin cowok so good hot crispy chicken nugget. Masa nugget aja bisa pedes ya? Ya udah deh, Mimin goreng nih so good hot crispy chicken nuggetnya. Langsung goreng sebanyak ini guys. Penasaran juga sepedes apa sih? Gak nyangka ini pedesnya ngena boy. Lah iya, ternyata pedesnya ngena banget. Di dalamnya kayak ada bumbu pedesnya gitu loh. Bubble crumbsnya yang super crispy banget. Di dalamnya dagingnya tuh juicy dan meaty banget guys. Definisi garing berdaging sih ini. So good kalau urusan nugget emang gak ada tandingannya ya guys. Selalu extra meaty. Nih Mimin makan 3 sekaligus. Tuh crispy banget kan. Dan ini emang pedesnya ngena. Walaupun kepedesan tapi sukses bikin mood auto good. Yuk guys, cobain juga so good hot crispy chicken nugget ini. Udah tersedia di supermarket terdekat loh. Komen dong pedesnya ngena di kalian gimana? Mukbang bebek goreng pakai jukut goreng. Gak lupa diguyurin sambal yang banyak. Jujur ini bebek gorengnya nampol banget. Dan seenak ini ternyata jualannya jadi satu sama dimsum guys. Jualannya emang gak nyambung banget guys, dimsum dan bebek goreng. Tapi dia tuh gacor banget loh jualannya. Dan udah jadi kebanggaannya anak-anak kos di Malang. Namanya ayam bebek Mbok Mei dan Sia dimsum. Iya. Area-area Malang ini kalau ditanya tempat makanan favoritnya pasti jawab di sini. Soalnya di sana tuh emang tempatnya dimsum enak. Tuh baru mateng dan gendut-gendut dimsumnya. Terus di sana tuh juga tempatnya ayam dan bebek goreng bumbu gurih terenak di Malang. Emang agak gak sinkron ya jualannya. Tapi percaya deh sama Mimin, semua makanan di sini tuh enak-enak guys. Nah ini mereka ada menu baru guys, mie bakar mentai cuman 17.000. Jujur ini toppingnya banyak banget dengan harga segitu. Kejunya nggak pelit, terus Mimin juga suka banget sama tekstur mie-nya yang nggak kelembekan. Smoky-nya berasa dan bumbunya tuh ada pedes-pedesnya gitu. Nih bumbu gurihnya tuh dari tadi bikin ngiler ya. Makanya pakai sambal dan ternyata di sini juga ada jukut goreng guys. Wah makin nikmat lah kalau selengkap ini. Bebeknya tuh nggak bau dan lembut banget teksturnya. Jukutnya kres-kres tapi nggak terlalu minyakan. Sambelnya ini guys juara pedes nampol. Bumbu gurih bebeknya tuh beneran ngeresep sep sampai ke tulangnya loh guys. Dan yang Mimin suka tipe bebeknya ini yang banyak lemaknya di kulitnya gitu guys. Yang bikin kalian bahagia lagi, nasi bebek ini cuma 16.000 dan nasi ayamnya cuma 13 ribuan aja. Terus harga dimsumnya cuma mulai 3 ribuan aja guys per pici. Padahal dimsumnya ini super meaty. Belum lagi dipaduin chili oilnya yang pedes gurih. Mulai dari gyoza sampai dimsumnya full padet ngedaging banget. Jangan lupa cobain es pisang hijaunya yang cuma 12.000 guys. Dan ini juga enak banget. Yuk kalian yang penasaran buruan cobain. Gak cuma jual tampilan doang ya guys, tapi masakannya tuh beneran enak banget. Duh udah cantik, pinter masak, nggak kayak Mimin ya bisanya makan doang. Guys, Mimin mau kulineran khas Kalimantan, khususnya Singkawang dan Pontianak. Dan semua masakan itu cuma ada di Pondok Susi Kitchen. Ya. Ini nasi kuning khas Singkawang ya. Nah ini nih Cisusi asli dari Singkawang. Orang-orang Singkawang tuh pada cantik-cantik ya. Wow, khas Pontianak ini. Manis, gurih, seger. Ada cehuntiao dan coy. Awas panas, awas panas. Semuanya Cisusi sendiri yang ngelayani. Ini nasi kuning Singkawangnya Mimin pakein sambal teri dan sambal cumi. Makanya pakai tangan kayak gini guys. Mimin baru pertama kali nyobain nasi kuning khas Singkawang dan langsung suka. Dipaduin sambal teri dan sambal cuminya tuh jadi gurih pedes gitu loh guys. Gak cuma menu-menu khas Kalimantan ya guys, mereka juga ada menu khas Nusantara nih, sambal tempong guys. Orang Kalimantan bikin nasi tempong. Wah ternyata enak banget loh. Sambalnya otentik, pedes, seger. Terus ayamnya nih seempuk dan selembut itu. Ajaib banget deh tangan Cisusi. Coipannya guys, siramin sausnya. Coipannya ini mulai dari kulit sampai isiannya made by Cisusi. Isiannya ada kucai, talas, dan bengkuang. Kulitnya tipis, kenyal, dan isinya kres-kres. Nah, Cisusi juga bisa bikin rujak buah khas Singkawang guys. Fresh langsung dibikin di tempat. Potongan buah-buahannya juga seger banget ya itu. Langsung diaduk jadi satu. Nah, bedanya sama rujak yang lain, kalau rujak Kalimantan tuh pakai ebi kayak gini guys. Serbuk ebi kayak gini tuh cuman Singkawang punya guys. Hasilnya rujak buahnya tuh nggak cuma manis doang, tapi ada gurihnya gitu. Ini Mimin juga pertama kali cobain sop ikan teri daging. Makanya diperisin jeruk songkit dulu ya, biar rasanya tuh lebih seimbang. Potongan dagingnya melimpah dan ini tuh ngaldu banget loh. Nah ini dia guys, cehuntiao-nya bikinan Cici cantik yang tadi tuh. Pakai bongko yang asli pandan, manis, gurih, dan ada bau pandannya. Terus santannya ini juga kental banget guys. Berkali-kali nyobain cehuntiao cuman bikinan Cisusi yang paling enak. Yuk cobain juga. Masakan apa nih pakai daun bawang raksasa? Kenapa sih orang-orang Korea tuh sedoyan itu sama bawang? Kali ini
nyamperin Wonjo Tukdak Dakhan Mari. Terjemahannya sih ya sup ayam utuh gitu. Bahan-bahannya herbally banget ya, termasuk bawang-bawangannya. Tapi herannya walaupun suka makan bawang, tapi orang Korea tuh gak bau badan sama sekali loh. Kok bisa ya? Padahal makan apapun pasti pakai bawang. Termasuk ini nih, bawangnya gede banget. Kali ini ayamnya juga gede banget guys. Dan sayangnya makan di sini satu orang tuh harus pesen 1 ekor ayam. Karena Mimin 2 orang jadi 2 ekor ayam guys, gede banget. Tapi ini kuahnya tuh bener-bener ngaldu, light banget. Lihat deh, pahanya doang segede itu, apalagi 1 ekornya. Tapi jujur ya, ini tuh enak banget loh guys. Buat Mimin yang suka daun bawang, ini tuh enak banget. Bisa makan daun bawang yang kres-kres. Buat yang cari makanan halal di Korea, ini bisa jadi opsi sih. Dan mereka tuh juga jual sate ayam yang panjang-panjang kayak gini loh guys. Terus bumbunya pedes-pedes gurih, enak banget deh. Yuk cobain juga. Jadi gudeg ini tuh masih masaknya tradisional guys, pakai kayu bakar dan di pawon. Pawonnya pun juga kayak purbakala gitu guys, gelap-gelapan. Berburu gudeg di Jogja, masuk-masuk gang kayak gini guys. Gangnya sempit dan gak bisa dilalui motor guys. Sebelum masuk pawon tiba-tiba ketemu Meng. Lucu banget, dia lagi hamil dan jualannya tuh bentar banget guys, cuma 3 jam aja. Nah pesennya pun juga masuk pawon kayak gini guys. Tuh nasinya aja udah mau habis. Untung lauk-lauknya masih lengkap. Nah biasanya orang lokal Jogja tuh kalau makan gudeg di sini guys, bukan gudeg-gudeg yang terkenal sama wisatawannya itu. Ini Mimin pesen gudeg yang komplit pakai ayam kampung bagian paha. Berasa kayak dimasakin Simba deh kalau kesini. Nah seporsi kayak gini harganya tuh cuma 50.000 aja guys. Untuk rasanya manis, gurih dan ada sedikit pedes. Terus ayam kampungnya ini lembut banget. Ini bukan tahu ya, tapi krecek. Jadi krecek tuh kerupuk kulit sapi yang direndam semalaman. Teksturnya kenyal-kenyal berair gitu. Telur bacemnya guys. Oh wow. Buat kalian pecinta gudeg pasti suka banget sama gudeg pawon ini, karena cita rasanya tuh kompleks. Kalau ke Jogja wajib mampir ya di gudeg pawon. Guys, siapa coba yang tahan lihat kulit ayam sejusi ini? Apalagi ini ayamnya anti Israel dan dijamin kehalalannya. Dari namanya aja ayam bersih berkah. Sekarang alhamdulillah cabangnya makin merajalela. Beneran gak gimmick, untuk saat ini fried chicken paling enak ya cuman ABB. Harganya mulai 10.000 udah dapet ayam. Mau paketan juga ada. Dan biasanya mereka juga banyak promo guys. Yang Mimin suka ayamnya tuh fresh di semua outlet. Kualitasnya terjaga. Dan potongannya gede-gede, lebih besar, lebih kenyal. Dan yang paling terpenting apa? Ya bener, halal MUI. Udah ada sertifikatnya juga. Kesukaan Mimin nih, ayam merah ABB. Makanya pakai sambal bawang guys. Bikin ngiler banget kan? Gak terlalu banyak tepung, tapi ini tuh tetap teksturnya crispy di luar dan juicy banget di dalamnya. Warnanya merah kayak gini tuh karena rempah-rempah rahasia mereka guys. Nikmat banget, Mimin kasih nilai 10/10. Kalau mau yang pedes, cobain yang hot crispy. Ayamnya tuh dilumurin saus merah membara yang bikin kalian kepedesan. Beneran senampol itu guys pedesnya. Ukuran ayamnya lagi-lagi besar banget ya. Yuk guys, cobain ayam bersih berkah. Nemuin seblak prasmanan, ambil-ambil sendiri. Terus ini kuahnya, waduh serem, merah banget. Mimin agak kaget, ini baksonya juga moncrot loh guys. Buat dapetin seblak itu kalian mesti jalan menuju gang itu guys. Yuk, tinggal jalan lurus aja sampai ketemu warung yang warnanya ungu guys, seblak prasmanan Almira. Tuh guys, full ciwi-ciwi. Jujur ini topping seblak termeriah yang pernah Mimin tahu. Udah kayak di Garut, padahal ini di Malang. Dan ternyata tetehnya yang punya ini orang asli Garut loh guys. Pas dimasak aja wangi pedesnya langsung nusuk hidung. Dan ini Mimin pesennya kuahnya merah, kuentel guys. Kuahnya yang merah ini bener-bener 100% real cabai rawit. Gila, ini bundir namanya, pedes banget woy. Tapi jujur cuman seblak di sini yang bener-bener otentik asli Garut. Aduh parah sih, ini kayak kebakar guys seisi mulut Mimin. Ya ampun. Mungkin biar seger kali ya dikasih es teh manis sama Mimin cowok. Tapi guys, es teh manis ini tuh gulanya ternyata banyak. Bisa 3-4 sendok per gelas. Mending ganti Nutrisari aja. Untung banget ternyata tetehnya juga jual Nutrisari. Bayangin deh, es teh kan gulanya 3-4 sendok per gelas. Nah, batasan gula harian kita tuh maksimal 4 sendok makan per hari. Tapi kalau Nutrisari ini cuman 9 gram loh guys, nggak sampai 1 sendok. Ternyata emang lebih baik minum Nutrisari ya. Selain seger dan kandungan gulanya lebih dikit dibanding es teh manis, ternyata satu saset Nutrisari ini memenuhi 100% kebutuhan vitamin C harian dan tinggi vitamin D loh. Mulai sekarang kalau mau yang seger, pilih gulanya yang lebih dikit ya guys, kayak Nutrisari ini. Ini bukan bak cucian isi baju ya, tapi malah dibuat nyuci pentol. Tuh, seember penuh kayak gini guys pentolnya. Terus kalau udah tuh diisiin ke pancinya kayak gini. Mimin juga bantuin jualan dong. Nih, kenalin guys, nama beliau tuh Pak Tris. Beliau ini punya gerobakan bakso dan cilok. Nah, ini tuh pentolnya baru jadi guys. Bikinnya emang dadakan gitu di tempat. Setelah udah jadi, terus dimasukin deh ke pancinya. Bakso dan cilok Pak Tris ini tuh biasanya buka pas malam hari sampai subuh. Mangkalnya tuh di daerah Jalan Kertanegara,
depan Galaxisius Malang. Tiap malam tuh rame banget dan kita bisa ambil-ambil sendiri. Ini ya, Mimin tuh ngambilnya ngawur aja guys, gak ngitung. Dan sebanyak ini, masa kata bapaknya cuma 5.000 aja. Ya ampun, jadi kasihan. Mimin dapat untungnya dari mana coba? Cobain polosan dulu ya. Jujur ini tuh kayak berasa makan bakso aci guys. Guyurin sambelnya yang banyak dan saus sampai merah. Masih gak habis pikir, sebanyak ini cuma 5.000 rupiah. Beneran mirip bakso aci yang ada di Bandung, Pentolnya kenyal-kenyal dan kuahnya tuh gurih guys. Yuk guys, kalian larisin juga dagangan Pak Tris ya. Pasti udah negatif thinking duluan kan lihat minyak sehitam ini. Padahal ini tuh emang bumbunya kecap guys, jadi hitam gitu warnanya. Mimpi apa? Mimin pengen ke Baceman Jogja guys, malam-malam kayak gini pula. Dan ini tuh pelopornya yang ada di Malang guys. Udah legend banget, dan bacem ala Jogja paling enak di Malang ya cuman di sini. Lauk-lauknya dikresek-kresekin kayak gini nih. Ada ayam, lele, tempe tahu dan namanya juga baceman, pasti dibumbuin kecap sampai hitam banget terus digoreng. Jangan seuzon dulu kalian. Minyaknya hitam tuh ya karena bumbu kecapnya guys. Terus disajiinnya pakai lalapan dan sambal penyetan. Kalap mata banget Mimin mesennya. Ada ayam, usus, telur, tahu dan tempe. Semuanya warna hitam. Jadi udah pasti rasanya tuh manis ya guys. Semanis orang Jogja. Tapi walaupun emang manis, masih ada gurih-gurihnya gitu loh. Terus seporsi ini nasinya dapat banyak banget guys. Ini mah porsi kuli ya. Dan makannya tuh di pinggir jalan malam-malam, makin nikmat. Kok bisa ya bumbu kecapnya tuh bener-bener meresap banget ke tahu dan tempenya guys. Sambelnya pun juga tipe yang pedes manis gitu ya. Tuh kan telurnya aja sampai caramelize kayak gini loh. Pokoknya itu yang suka lalapan taste manis ala Jogja pasti pada doyan deh. Ayamnya juga empuk lembut. BTW ini mereka bukanya sampai tengah malam ya guys. Jadi buat kalian yang penasaran, cus buruan samperin. Jangan ngaku arek skena Surabaya kalau belum mampir ke sini. Makanannya enak-enak loh, Re. Ini Mimin lagi nongki di BM Coffee Mart. Space-nya itu bener-bener luas dan estetik banget. Bisa buat meeting, nobar, dan gathering. Mau dibikin birthday party, talk show, dan event music juga bisa loh. Fasilitasnya juga lengkap, muslim friendly. Tapi buat Mimin sih yang terpenting makanannya. Spaghetti carbonaranya ini yang terenak loh di Surabaya. Chicken leg barbecue-nya juga jangan sampai lewat. Yaitu juicy di dalam dan crusty di luar. Aromanya smoky dan sausnya tuh medok banget. Rasa makanannya udah selevel resto ini mah. Padahal harga makanannya cuma mulai belasan ribu doang. Mimin yakin mahasiswa Surabaya pasti bakal betah nongkrong di sini. Gak cuma makanan beratnya, aneka cemilannya juga wajib banget kalian cobain. Platingannya bagus banget, instastoryable. Menurut Mimin, nongki di BM Coffee udah paket lengkap ya. Ambience kece, menu makanan dan minuman lengkap. Harganya pun juga arek kos-kosan banget. Cus lah, mahasiswa Surabaya ndang OTW Mer. Mimin tunggu kalian buat nongki-nongki cantik di BM Coffee.